Baik, teman-teman semua, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang institusi dan proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit review ya dari apa yang kita pelajari di minggu kemarin terkait dengan skema kerjasama yang ada di Uni Eropa. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sejak pertemuan pertama tentang bagaimana negara-negara di benua Eropa itu melakukan suatu proses integrasi hingga kemudian mereka berhasil membentuk European Coal and Steel Community, kemudian membentuk European Economic Community, dan yang terakhir adalah European Community ya. Nah, keberhasilan mereka dalam melakukan integrasi di bidang ekonomi itu ternyata kemudian memberikan implikasi kepada bidang-bidang lainnya, pada kebutuhan akan kerjasama-kerjasama di bidang lainnya. Oleh karena itu di tahun 1992-1993 setelah para kepala negara itu ketemu di Maastricht, nah mereka sepakat untuk lebih mengembangkan kerjasama mereka, tidak hanya sebatas pada masalah ekonomi, perdagangan, liberalisasi perdagangan di antara negara-negara Eropa yang tergabung dalam European Communities itu. Nah, mereka kemudian mengembangkan pada dua jenis skema kerjasama baru, yaitu Common Foreign Security Policy dan Justice and Home Affairs. Gitu. Nah, kenapa kemudian muncul dua skema kerjasama baru itu? Nah, ini karena ada konsekuensi, ada implikasi ya dari keberhasilan isi ya atau economic community. Nah, implikasi pertama keberhasilan negara-negara Eropa untuk membangun suatu blok perdagangan bebas di benua Eropa itu berimplikasi pada semakin memudarnya sekat-sekat antar negara ya, sehingga itu mendorong meningkatnya kriminalitas di antara negara-negara anggota Uni Eropa itu. Karena dalam konteks liberalisasi perdagangan kan ada freedom of movement ya teman-teman. Nah, freedom of movement itu kan meliputi modal, ya barang, ya jasa, termasuk orang, manusia. Nah, jadi ternyata setelah mereka berhasil memberikan kemakmuran gitu ya, kemajuan ekonomi di negara-negara Eropa itu mendorong lalu lintas manusia, mobilitas manusia itu semakin meningkat. Gitu ya. Dan ini membawa ancaman bagi keamanan masing-masing negara. Misalkan muncul fenomena illegal worker gitu ya. Kemudian muncul kejahatan-kejahatan transnasional dalam bentuk misalkan drug trafficking gitu ya, bahkan sampai human trafficking juga terjadi. Tidak hanya antar negara Eropa, tetapi kemakmuran yang dijanjikan oleh negara-negara Eropa itu juga menarik minat dari para imigran dari luar Eropa. Gitu. Nah, ini membawa keamanan domestik yang terganggu begitu. Nah, sehingga mereka bersepakat untuk membangun yang namanya Justice and Home Affairs. Jadi kerjasama di antara negara-negara itu dalam hal sistem pengadilan dan juga urusan-urusan kewarganegaraan atau domestik. Gitu. Nah, ini diperlukan supaya ada kerjasama di antara mereka untuk menanggulangi tadi permasalahan-permasalahan lintas batas atau borders. Kemudian penyatuan dalam tanda kutip ya, kerjasama sistem peradilan itu juga untuk memastikan siapapun yang buat kejahatan di satu negara di Eropa
itu akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama di negara lain gitu. Nah, ini yang kemudian digagas sehingga muncullah Justice and Home Affairs. Di dalam GXA ini juga diatur tentang masalah-masalah keimigrasian ya, bagaimana tentang asylum seeker juga, refugee. Nah, itu juga diatur. Ini mengantisipasi dari tadi dampak keberhasilan dari liberalisasi perdagangan yang membuat kemudian freedom of movement itu kemudian bagaimana caranya meminimalisir tingkat kejahatan itu. Lalu yang kedua, skema kerjasama kedua yang baru, yaitu Common Foreign Security Policy. Ini konsekuensi dari keberhasilan Uni Eropa yang membentuk dirinya itu menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Gitu. Membentuk ekonomi baru dunia. Selama ini kan aktor ekonomi dunia itu lebih banyak pada negara, misalkan Amerika Serikat, Jerman, Inggris, kemudian Australia dan sebagainya itu. Nah, keberhasilan European Communities itu membuat Uni Eropa itu menjadi aktor ekonomi terkuat gitu ya di dunia. Nah, sehingga mereka itu berpikir untuk bagaimana lebih memberikan kekuatan kepada Uni Eropa sebagai single actor dalam merespon ya isu-isu baik itu keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya internasional. Jadi maunya mereka itu menjadi satu kekuatan politik global lah gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka perlu adanya mekanisme atau kerjasama untuk menyatukan ya politik luar negeri mereka, gitu. Sehingga mereka itu punya one voice ketika merespon kejadian-kejadian internasional. Gitu. Nah, dalam konteks security, mereka juga punya kayak semacam responsibility gitu loh terhadap global security. Sehingga mereka bersepakat untuk membangun suatu collective security. Gitu ya. Yang dimana fungsinya itu adalah untuk prevention, misi-misi kemanusiaan, bukan untuk defense, bukan untuk military alliance gitu, bukan ya, tapi mereka untuk berpartisipasi dalam misi-misi perdamaian dunia gitu. Nah, ini yang kemudian mereka atur di dalam yang namanya Common Foreign Security Policy. Nah, jadi teman-teman, mulai tahun 92-93 itu secara resmi Uni Eropa itu berdiri dan mereka memiliki 3 wilayah besar ya atau pilar kerjasama, yaitu European Community, di mana European Community itu bekerja dalam konteks ekonomi perdagangan, kemudian Common Foreign Security Policy itu untuk mengatur kerjasama mereka dalam hal isu-isu keamanan dan respon terhadap dunia internasional, dan yang ketiga adalah Justice Home Affairs, yaitu skema kerjasama mereka untuk mengatur sistem peradilan ya dan juga untuk mengatur masalah keimigrasian dan sebagainya itu. Nah, karena Uni Eropa itu menjadi sebuah organisasi regional itu, maka dia pasti akan memiliki serangkaian struktur atau lembaga, dan mereka akan memiliki aturan main ya atau norma atau institusi yang nanti akan mampu membuat kebijakan yang mengikat kepada negara-negara anggotanya. Nah, dalam konteks inilah hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan yang ada di Uni Eropa, apa saja institusi yang ada di Uni Eropa yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan itu. Itu ya. Nah, teman-teman semua, pada pertemuan hari ini saya hanya akan memberikan semacam conceptual framework gitu ya, untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan institusi di dalam
organisasi internasional. Secara konseptual ya, berarti ini secara umum. Artinya sebenarnya konsep ini ya nanti bisa kamu pakai untuk mengamati misalkan ASEAN, untuk mengamati United Nations gitu. Termasuk untuk mengamati Uni Eropa ini. Nah, jadi saya hanya akan menyampaikan conceptual framework. Nah, conceptual framework ini nanti untuk apa gitu? Untuk kalian bisa melakukan kategorisasi dari institusi-institusi yang ada di Uni Eropa. Jadi saya akan memberikan tugas pada teman-teman untuk melakukan salah satu aktivitas keilmuan, yaitu kategorisasi. Gitu ya, kategorisasi. Nah, di dalam my class saya sudah meletakkan PowerPoint saya terkait dengan EU institution ya, dan policy making process. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang institusi atau lembaga apa saja yang ada di dalam organisasi internasional. Nah, teman-teman semua, secara konseptual ya, suatu organisasi internasional itu sifatnya wajib ya, artinya pasti ada 3 lembaga, yaitu summit atau kadang orang menyebutnya sebagai majelis umum, assembly. Kemudian yang kedua itu adalah council atau dewan. Dan yang ketiga itu adalah secretary general or directorate general or executive leader. Ini sifatnya wajib bagi organisasi internasional ya. Artinya harus ada. Artinya harus ada. Nah, apa yang membedakan antara Assembly, Council, Secretary General? Itu. Nah, saudara-saudara semua, pertama adalah summit atau assembly ini. Gitu ya. Nah, kenapa assembly atau summit itu ada di dalam sebuah organisasi? Karena adanya prinsip bahwa kedaulatan, sovereignty itu masih dipegang oleh negara-negara anggotanya. Kenapa prinsip ini hadir dalam organisasi internasional? Nah, ini rentetannya. Karena organisasi internasional itu dibentuk secara voluntary oleh negara-negara anggota. Jadi kalau negara-negara itu tidak secara sukarela menyerahkan dalam tanda kutip kedaulatannya sebagian kepada organisasi internasional, maka organisasi internasional itu nggak bakalan ada. Nah, ini selaras dengan pendapatnya orang-orang realis gitu ya, bahwa sebenarnya organisasi internasional itu kepanjangan tangan atau instrumen bagi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negerinya. Jadi kendali itu di tangan negara-negara anggota. Nah, untuk mewadahi prinsip kedaulatan di tangan anggota ini, maka organisasi internasional itu harus membentuk yang namanya majelis umum atau summit atau konferensi tingkat tinggi. Ya. Nah, assembly summit
itu berisi perwakilan kepala negara atau kepala pemerintahan dari semua negara-negara anggota. Ya, jadi misalkan ASEAN itu memiliki 10 negara anggota. Nah, maka summitnya ASEAN itu ya berisi 10 kepala pemerintahan atau kepala negara ASEAN itu. Gitu. Ini simbol representasi dari kedaulatan di tangan negara. Nah, apa fungsi dari summit? Summit itu atau assembly itu berfungsi untuk mengambil kebijakan-kebijakan besar atau grand policy. Ya, dari organisasi internasional itu. Jadi ini forum tertinggi lah ya untuk mengambil kebijakan di sebuah organisasi internasional. Nah, kalau di Uni Eropa, kalau kita belajar sejarahnya kemarin itu kan setiap kali mereka mau mengambil kebijakan tentang kerjasama, itu kan pasti ada treaty, ya toh? Masih ingat nggak teman-teman? Halo? Masih ingat ya? Ya, Pak. Ada treaty. Nah, treaty itu diputuskan, disepakati dalam sebuah summit, pertemuan antar kepala negara. Misalkan dulu di awal ada yang namanya Treaty of Paris, yang itu diambil pada saat kepala-kepala negara, 6 kepala negara itu summit bertemu di Perancis, di Paris, itu kan? Nah, jadi treaty itu adalah grand design, grand policy dari perjalanan kerjasama negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, itu ngambilnya nanti ya di summit itu. Di ASEAN juga begitu. Ketika di tahun 2003 kita menyepakati adanya Bali Concord II. Nah, itu diambil pada saat KTT ASEAN di Bali yang dihadiri oleh kepala negara, kepala pemerintahan. Tuh. Nah, jadi dia mengambil kebijakan yang gede gitu untuk mengarahkan perjalanan organisasi itu. Ya. Nah, di dalam summit itu juga berlaku ketentuan one state, one vote. Satu negara, satu suara. Gitu. Misalkan di United Nations, ya. Nanti kalau ada voting di majelis umum, ya yang berlaku adalah satu negara hanya boleh satu suara. Gitu. Nah, tapi memang ada pengecualian ya, misalkan di IMF. Ya. Nah, di IMF itu memang nggak berlaku sih one state one vote gitu ya. Karena di IMF itu berlaku sistem proporsional. Jadi maksudnya negara yang memiliki sumbangan terbesar terhadap IMF itu pasti dia memiliki suara yang lebih besar daripada negara-negara yang kontribusinya kecil. Makanya orang-orang Marxis itu melihat IMF itu ya instrumennya kapitalisme, karena yang menguasai pengambilan suara di dewan tertingginya IMF itu negara-negara kapitalis yang punya sumbangan gede terhadap IMF. Nah, itu pengecualian ya. Kemudian yang prinsip one state one vote lagi itu di ASEAN ya. Nah, termasuk nanti di Uni Eropa ya, prinsip one state one vote. Oke, nah sekali lagi saya ulangi teman-teman semua. Jadi summit ini berisi kepala-kepala negara, kepala-kepala pemerintahan sebagai simbol dari kedaulatan di tangan negara. Fungsinya adalah mengarahkan atau membuat grand policy untuk organisasi. Dan mekanisme pengambilan kebijakannya biasanya one state, one vote. Nah, itu. Lalu yang kedua, ada yang namanya council, dewan. Nah,
dalam dewan ini keanggotaannya itu tidak semua negara menjadi anggota dewan. Ya, jadi ini keanggotaannya masih berdasarkan negara, ya, tapi tidak semua negara masuk dalam dewan. Sehingga ada mekanisme keanggotaan di dalam sebuah dewan itu mekanisme rotating atau mekanisme pergantian. Ya. Nah, terus dalam council itu meskipun perwakilan negara, tapi bukan kepala pemerintahannya, bukan kepala negaranya, tapi di bawah itu, jadi selevel menteri. Ya, selevel menteri atau kadang-kadang juga dia selevel senior official. Ya, di bawah menteri dikit lah. Jadi kalau di kita itu ya pejabat eselon 2 ya, mungkin ya dalam pemerintahan itu ya. Nah, itu biasanya masuk dalam council ini. Ya. Kemudian kalau tadi assembly itu untuk membuat grand design, grand policy, nah council ini lebih membuat kebijakan yang more specific. Ya, dalam sebuah isu-isu tertentu. Dan dia membuat kebijakan yang lebih implementatif gitu. Ya, lebih praktis untuk dijalankan. Itu council. Sebagai contoh, misalkan Dewan Keamanan PBB. Pernah dengar ya teman-teman semua ya? Halo? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Berapakah jumlah anggota Dewan Keamanan PBB? Oke, saya ulangi lagi ya. Berapakah jumlah anggota Dewan Keamanan PBB? Halo? Loh, katanya pernah dengar. Berapa anggotanya? 5 anggota tetap, Pak. 5 anggota tetap. Tania ya, 5 anggota tetap. Loh, berarti ada yang tidak tetap dong, Tan? Seingat saya gitu, Pak. Jadi berapa semua anggota negara, semua anggota Dewan Keamanan itu? (15) Pak. Siapa ini? Halo? 15 Pak. Ini siapa? Cek tarik dulu. Dewo? Ya, halo Pak. Ya, 15 Dewo? Iya Pak. 15. Tadi katanya 5, sekarang jadi 15. Itu yang 5 anggota tetap, 10 tidak tetap Pak. Ya. Nah, yang 5 itu tetap nggak bakalan berubah kecuali ada ada intervensi Allah gitu ya. Gitu kan. Pokoknya sampai kiamat tuh kayaknya 5 itu tetap. Tapi sebenarnya masih ada 10 lagi negara yang punya peluang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dengan status tidak tetap. Nah, 10 ini rotating. Digonta-ganti giliran gitu ya. Giliran. Nah, ini contohnya. Padahal kan negara anggota PBB itu kan 200-an negara. Tapi yang menjadi anggota dari Security Council itu hanya 15. Nah, siapa yang mewakili di Security Council? Ya, biasanya setingkat menteri. Ada utusan khusus pemerintah di sana. Kemudian fungsi dia juga membuat kebijakan yang spesifik tentang apa? Keamanan. Masa Security Council ngurusi masalah pangan, itu urusan lain lagi. Ya. Jadi keanggotaannya tidak semua, fungsinya juga lebih spesifik, gitu.
Nanti ada yang namanya ECOSOC, ada yang namanya di ASEAN tuh ASEAN Ministerial Meeting, ya. Jadi ASEAN Ministerial Meeting itu ya dewan militer, dewan menteri di ASEAN. Dan nanti ketika kita bicara tentang council itu banyak sekali council-councilnya sesuai dengan isunya. Tadi akan ada Security Council, Trusteeship, kalau di PBB ya. Kemudian ada ECOSOC, Economic Social Committee gitu. Kemudian kalau di ASEAN ya kita punya ASEAN Economic and Finance Ministerial Meeting, ada nanti tourism, ada nanti transportation, ada nanti yang terkait dengan science and education gitu. Jadi banyak sekali nanti council-council itu, teman-teman. Ya. Nah, ini council. Ya, isinya negara, perwakilan negara, tapi di bawah presiden atau kepala negara. Kemudian tujuannya lebih spesifik, ya, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih detail, spesifik tentang isu-isu tertentu. Gitu. Nah, itu council. Ya. Lalu yang ketiga, yang kita sebut sebagai Secretary General, Sekjen lah gitu ya, atau Dirjen, Direktur Jenderal, atau secara umum Executive Leader. Nah, di sini teman-teman, kalau yang namanya summit itu representasi negara, ya, artinya ditunjuk oleh negara, mewakili negara. Council juga begitu, mewakili negara. Nah, Sekretaris Jenderal ini tidak mewakili negara. Tapi dia, karena satu, yang namanya leader sekjen ya satu, nggak mungkin sekjen 16. Gitu. Sekjen itu satu. Maka dia ini mewakili dirinya sendiri, as individual. Jadi dia dipilih itu karena memang dia profesional. Dia layak gitu, secara profesional untuk menjadi sekjen PBB, sekjen ASEAN, gitu. Atau presiden Uni Eropa. Gitu. Jadi dia meskipun sekjennya PBB itu orang Portugal, tapi dia tidak mewakili Portugal. Dia tidak ditunjuk itu atas nama Portugal, tapi anggota PBB itu menunjuk dia karena profesionalitas dia. Paham ya teman-teman ya bedanya ya. Summit Council itu mewakili negara, kalau Sekretari Jenderal itu mewakili individu, profesionalisme individu. Ya. Nah, tugas dia apa? Tugas dia adalah mengexecute, ya, so executing policy yang sudah dibuat oleh summit maupun oleh council. Jadi kalau dalam sebuah negara, Sekretari Jenderal itu ya kayak presiden. Itu Jokowi itu bukan presidennya orang Jawa, ya, dia represent on Indonesian state gitu. Nah ini Sekretaris Jenderal atau Direktur, tugasnya adalah mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Jadi meskipun tadi saya menyebut ya sekjen, dirjen, or executive leader itu sebenarnya dalam sebuah negara itu adalah presiden. Dia kepala eksekutif. Ini saya tuh di Kaliurang. Hotelnya itu deket tanjakan. Nah, makanya kalau ada motor lewat, itu ya Allah suaranya kok kampanye. Sampai mana aku tadi? Nah, ini jadi meskipun dia disebut sebagai presiden dalam sebuah negara, tapi di organisasi internasional pasti sebutannya sekjen, sekretari. Gitu. Coba saya tanya ini teman-teman yang punya pengalaman di kepanitiaan, tugas sekretaris itu apa? Surat menyurat, Pak. Surat menyurat. WA mau WA. Gitu toh. Ngundangi rapat. Mengelola rapat, buat notulen, entar menyebarkannya kepada peserta. Nah,
Jadi ini kelihatan sekali sisi politis dari penyebutan sekjen ini. Kenapa negara-negara anggota tidak mau menyebutnya presiden, just as a secretary general, ya? Karena mereka tidak mau kehilangan otoritas mereka. Makanya presidennya OI itu disebut sekjen karena mereka ingin membatasi gitu loh. Kamu itu tidak mewakili saya. Kan kalau presiden kan mewakili. Kamu itu hanya pesuruh saya untuk menata laksanakan surat menyurat, administratif lah gitu loh, bro. Maka sekjen itu ya dalam tanda kutip ya, driven by head of state. Dia tidak punya otoritas sebagaimana kepala negara. Dia itu cuma tukang catatnya itu loh. Kalau saya kepala negara kumpul, lo nyatetin nih. Kami bicara apa? Nah, cuman gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam organisasi internasional itu kepala eksekutif itu tidak memiliki otoritas politik yang besar. Dia hanya sekedar sekretaris. Ya. Nah, ini kenapa kemudian sebutannya di berbagai OI itu Sekretari Jenderal. Oke, ada pertanyaan dulu dari 1, 2, 3. Halo? Halo Bandung. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Belum ada, Pak. Belum. Alhamdulillah. Nah, tadi saya katakan 3 ini wajib, ya pasti ada di OI. Kalau ada OI nggak ada 1 ini berarti bukan OI. Nah, yang tidak wajib karena dia bentuknya macam-macam, itu namanya the other bodies. Jadi the other bodies ini lembaga-lembaga yang dia itu seringkali muncul sesuai dengan kebutuhan dinamika organisasi. Jadi misalkan kok ini sekarang muncul climate change dalam isu global ya. Nah, kemudian United Nations itu membentuk United Nations Council on Climate Change dan sebagainya, misalkan begitu. Ya, atau di ASEAN ini dulu nggak diurus itu tentang human trafficking, tapi itu menjadi isu sekarang. Maka ASEAN kemudian membentuk satu kerjasama khusus, badan khusus yang ngurusi human trafficking. Nah, misalkan begitu. Jadi ini tidak harus ada sih, gitu ya. Di other bodies ini nggak wajib ada. Andaikan ada kemudian menjadi sangat unik. Jadi ini di other bodies ini keunikan yang ada di suatu organisasi internasional yang mungkin tidak Anda temui di organisasi internasional lainnya. Itu namanya the other bodies. Ya. Nah, teman-teman semua, silakan Anda ke My Class. Ada yang sudah buka My Class yang week ini, guys? Halo? Udah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Ada tugaskah di situ ya, Tania? Iya, Pak. Sudah dibuka teman-teman tugasnya? Boleh? Udah, Pak. Boleh. Ya, Anda buka. Lihat itu template tugasnya. Ya, template tugasnya itu dibuka. Nah, seperti saya katakan di depan, bahwa saya hari ini hanya menyampaikan secara konseptual. Institusi itu apa? Apa yang harus ada dalam sebuah OI? Nah, tugasmu adalah melakukan eksplorasi dan melakukan kategorisasi. Jadi misalkan begini, kamu mencari itu di dalam dokumennya europa.eu itu ada yang namanya Council of European Union. Council of European Union. Nah, nanti kemudian kamu masukin Council of European Union itu masuk dalam kategori mana ya? Assembly kah? Council kah? Secretary General kah? Atau other bodies?
Nah, gitu ya. Kamu misalkan berkesimpulan, oh itu council Pak. Nah, gimana kamu caranya mengkategorisasikan itu masuk dalam jenis yang summit, council, atau sekretaris jenderal? Itu lihat dari penjelasan saya tadi. Bahwa bedanya summit dengan council itu pada sisi siapa yang menjadi anggota. Apa yang menjadi fungsinya. Gitu ya. Nah, nanti kamu ketemu lagi misalkan Baik, apa Pak. lagi? Institusi apa lagi itu? Masuk mana ya? Nah, itu lihat lagi di situ. Ya ini tugas mengkategorisasikan. Ya, jadi supaya kamu belajar memahami institusi itu, kemudian Anda paham di mana letak secara konseptual institusi yang ada di EU itu. Oke. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua, saya ingin menjelaskan tentang policy making procedure or decision making procedure or process gitu. Nah, jadi di setiap organisasi itu akan punya lembaga, akan punya struktur. Mereka kemudian saling berinteraksi. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu regulasi kebijakan decision. Itulah yang disebut sebagai policy making procedure. Jadi intinya policy making procedure itu interaksi antar aktor-aktor yang ada dalam sebuah organisasi untuk menghasilkan sebuah keputusan. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, dalam bukunya kok aku lupa ya ini namanya. Itu ada kok ini di bukunya di sini saya lupa nah. Ian Bace ya. Nah, itu proses pembuatan kebijakan di organisasi internasional itu akan bermula dari yang namanya policy agenda setting. Ya. Jadi policy agenda setting nih. Apa sih policy agenda setting itu? Jadi ini sebuah proses kompromi atau dalam bahasa David Easton itu artikulasi kepentingan dari aktor-aktor baik itu non-state maupun state actors. Jadi ada proses di mana aktor-aktor atau pihak-pihak yang ada di sebuah organisasi internasional itu mereka saling mendesakkan, menuntut kepentingan mereka ini diakomodir ya oleh organisasi. Ya, jadi ini kalau Easton menyebutnya sebagai proses artikulasi kepentingan gitu. Bagaimana memunculkan isu politik. Semoga teman-teman masih ingat ya dengan pelajaran dulu dengan saya tentang sistem politik itu. Nah, kalau dia sudah dapat itu yang namanya isu politik gitu ya, maka isu politik itu akan masuk dalam policy making. Policy making itu apa? Intinya adalah interaksi di antara lembaga-lembaga legislatif yang memiliki otoritas mengambil kebijakan atau membuat hukum. Jadi kalau di sebuah negara yang namanya legislative body itu atau institution itu ya DPR dan presiden. Itu. Ya. Nah, mereka kemudian mengolah ini yang tadi agenda, policy agenda itu kemudian diolah oleh policy maker ini dan kemudian keluarlah kebijakan yang dimana kebijakan itu dieksekusi, diimplementasikan oleh executive institution. Ya, jadi tugasnya ini executive institution itu tugasnya menjalankan, mengaplikasikan kebijakan yang diambil. Nah, ketika kebijakan itu diimplementasikan ke masyarakat, maka masyarakat nanti akan ada yang negatif, artinya kontra, tidak sepakat, menolak. Ada masyarakat, segolongan masyarakat yang dia positif menerima kebijakan itu.
Nah, terutama yang kontra ini nanti akan masuk lagi kepada agenda setting. Mereka kemudian menuntut lagi kepada sistem. Kemudian sistem pembuatan kebijakan bekerja lagi, menghasilkan kebijakan, diterapkan lagi, kemudian diterima oleh masyarakat. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif masuk lagi, muter terus gitu teman-teman, ya. Muter terus. Nah, maka tugas kedua kita untuk melakukan kategorisasi ini nanti adalah institusi yang kamu ambil itu masuknya dalam tahapan atau dalam fungsi apa? Apakah dia sebagai policy agenda setter, atau dia sebagai policy making, atau dia sebagai policy implementation. Jadi taruhlah tadi Council of European Union. Oh, Pak, kalau saya lihat dari yang saya baca tugas fungsi macam-macam, dia itu masuknya policy agenda. Nah, jadi nanti itu kamu kasih keterangan policy agenda. Seperti itu. Ini tugas mengkategorisasikan. Ada pertanyaan nggak? Ada? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, Cindy? Jadi nanti untuk tugasnya itu hanya, ya Pak, mau nanya, jadi kalau untuk tugasnya itu hanya melabelkan saja, apakah dia masuk policy agenda atau policy making, atau beberapa hal yang tadi tanpa harus dijelaskan lagi mengenai keterangan dan lain sebagainya. Enggak, ya cuman gitu. Kamu sudah buka belum? Yang my class-nya itu? Sudah, Pak. Pertanyaannya apa saja? 1, anggota. Ya toh? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, terus 2? Tipe institusi. 2 apa? Tipe institusi. Oke, terus? Kemudian ada peran dari Uni Eropa. Nah, perannya kan? Nah, jadi masukin situ aja. Oh, ini. Jadi ikuti form yang sudah saya buat itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Nah, coba perhatiin. Tadi ada yang tanya di kelas pagi, Pak, itu kan ada keterangan siapa anggotanya, gitu ya? Ada nggak teman-teman? Ketemu itu nggak? Halo? Ada, Bapak. Ada, Pak. Nah, siapa anggotanya itu tidak usah menyebut nama. Yang saya maksud dengan siapa anggotanya itu kan tadi ada 2. Apakah dia perwakilan negara, ya toh? Atau dia individu? Paham nggak teman-teman? Jadi cukup nyebut situ aja. Misalkan Council of European Union, negara. Paham, Pak. Nah, negara dalam tanda kurung misalkan kepala pemerintah gitu. Paham ya? Atau individu. Nah, sudah itu aja. Jadi kategorinya cuma negara atau individu. Negara nanti ada setingkat menteri, ada yang setingkat kepala negara. Nah, udah. Tidak usah nyebutin siapa namanya. Apalagi kamu tambahi tanggal lahirnya kapan. Macem-macem. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang tugasnya? Ada?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti silakan teman-teman langsung coba mencari institusi-institusi yang ada di Uni Eropa itu ya. Nah, insya Allah bahanmu itu yang kamu dapati nanti kita gunakan untuk diskusi minggu depan, ya, untuk mematchkan, bener nggak kategorisasi itu kita lakuin gitu ya. Dan kemudian lebih lanjut lagi kita bicara tentang secara detail bagaimana proses pengambilan kebijakan yang ada di Uni Eropa, ya, berdasarkan pada temuan-temuanmu itu. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih ya atas partisipasinya sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.